plastik itu juga menimbulkan sampah juga gitu, bukan sih Kak? Ya, betul sekali Kak Umi. Benar, kalau kita ketahui, para ibu-ibu zaman sekarang itu kan suka pumping pakai plastik yang lucu dan menggemaskan ya Kak. Iya, bener, Nah itu warna-warni juga, gitu ya Kak? iya bener banget, yang beraneka ragam karakternya. Sebenarnya kalau untuk plastik itu kan sama, sekali pakai juga. Dan kalau misalnya kita lihat dari tadi, plastik itu terurai di alam itu cukup lama. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan plastik pumping. Lebih disarankan untuk menggunakan botol kaca. Yang terlebih dari segi ekonomisnya lebih murah menggunakan botol kaca yang bisa digunakan sekali pakai. Itu Kak Umi. Oke, jadi lebih baik menggunakan botol ASI yang terbuat dari kaca. Nah, kalau untuk Iya. penyimpanannya sendiri nih Kak Prisil, kalau dengan tadi kan plastik ASI tidak baik ya, mendingan ke botol kaca, botol ASI. Nah, itu penyimpanannya sama nggak sih? Bagaimana sih cara penyimpanan ASI-nya tersebut? Menurut Kak Prisil gimana? Kalau untuk sama atau enggak ya sama ya, cuma memang dianjurkan itu kita menggunakan botol saja gitu, daripada menggunakan plastik jika dilihat dari segi ramah lingkungannya ya. Kemudian kalau misalnya pun ASI membeku itu kan suka nempel tuh ya, lemaknya suka misal, terus dia suka nempel di atasnya. Itu lebih mudah bercampur lagi kalau kita nyimpannya di botol daripada di plastik gitu. Nah, untuk penyimpanannya sendiri kita bisa simpan di suhu ruang, kemudian bisa simpan di cooler bag atau cooler box, lalu bisa kita simpan di kulkas, lemari pendingin ya. Nah, untuk misalnya kita simpan di suhu ruang itu suhunya sekitar 19 sampai 26 derajat Celcius, itu hanya bertahan sekitar 4 sampai 6 jam. Kemudian kalau misalnya kita mau simpan di cooler bag atau cooler box, itu kita bisa simpan dengan suhu 15 derajat sampai 4 derajat. Itu waktunya kurang lebih 24 jam. Nah, di sini kalau bisa wadahnya itu harus menempel konstan antara si ice gel dan wadahnya. Kemudian kita nggak boleh nih sering-sering buka si cooler bag-nya itu. Kemudian kalau misalnya kita simpan di kulkas, itu bisa di suhu kurang dari 4 derajat Celcius, biasanya hanya 3-8 hari. Tetapi memang baiknya itu idealnya hanya penyimpanan 3 hari saja. Kemudian kalau untuk penyimpanan di lemari pendingin yang satu pintu atau kulkas satu pintu, itu bisa kita simpan dengan suhu min 15 derajat Celcius. Itu bisa bertahan sekitar 2 minggu. Kemudian kalau untuk di kulkas yang 2 pintu, yang freezernya terpisah, itu bisa kita simpan di suhu min 18 derajat, itu bisa 3-6 bulan. Sedangkan kalau misalnya kita di freezer yang memang khusus ya, di freezer lagi itu sekitar suhunya min 20 derajat Celcius, itu bisa sampai 6-12 bulan. Tapi perlu diperhatikan dalam penyimpanannya kita harus catat itu ASI-nya tanggal berapa diterap, kemudian sebisa mungkin terapkan first in first out, atau yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan, digunakan gitu ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kita nggak perlu nih nyetok ASI terlalu banyak sampai berkulkas-kulkas ya, karena kan si ASI ini dia komposisinya atau kandungannya itu menyesuaikan dengan umur bayi. Jangan sampai kita memberikan ASI perah yang kita perah saat bayinya berusia 1 bulan, sedangkan sekarang itu bayinya udah 3 bulan. Takutnya nanti dosisnya tidak cukup. Udah nggak cukup. Oke. Nah, ini banyak banget ilmu-ilmu baru gitu ya, buat sobat sehat semuanya. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, itu boleh silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah ya, biar nanti kita akan bahas gitu apa pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan seperti itu. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari sobat sehat semuanya, saya tiba-tiba terbesit pertanyaan nih untuk Kak Arvia. Kalau misalnya kita menggunakan kulkas ya Kak, ya kan kalau ASI perah kita taruh di kulkas. Nah, kulkasnya juga nyolok listrik juga, sedangkan tadi kan
naruhnya dengan masalah ekonomi ya, yang tadinya katanya pakai ASI itu lebih hemat, lebih murah gitu kan, dan mudah gitu kan. Nah sedangkan kalau harus taruh di kulkas lagi, kemudian biasanya kebanyakan orang itu akhirnya membeli kulkas sendiri khusus untuk ASI gitu kan. Itu apa nggak lebih mahal atau masih tetap ramah lingkungan atau enggak sih Kak gitu? Iya Kak, dibandingkan dengan kita menggunakan susu formula, memberikan ASI itu lebih hemat kok Kak. Dan kalau dibandingkan dengan yang tadi dampak dari proses pembuatan susu formula itu sendiri, lebih ramah lingkungan kalau kita memberikan ASI, apalagi kalau dari kulkas. Dan lebih ekonomis juga kok Kak, kayak gitu. Oke, jadi emang tetap ya ASI yang nomor ASI satu lebih gitu baik. ya. Iya. Dari semua kandungannya, kemasannya juga unik ya pastinya. Oke, ini ada netizen juga nih yang tanya, netizen lagi, sobat sehat. Sobat sehat yang tanya, apa tuh tadi ya? Hai Kak, izin bertanya, mau dong kiat-kiatnya bagaimana support menjadi ayah ASI. Wah ini pasti dari ayah ASI ya kan, agar istri jadi semangat mengasihi baby ya, memberikan ASI ke babynya. Boleh, ini siapa yang mau jawab nih? Mungkin Kak Prisil kali ya. Iya. Oke, Silakan. kalau untuk dukungan ayah sendiri itu bisa mendukung dengan membantu membantu pekerjaan rumah ibu ya. Jadi kalau misalnya ibunya lagi repot, ayah bisa membantu pekerjaan rumah yang lain. Atau saat ibunya mau makan sesuatu ya, ayahnya bisa membelikan kemauan ibunya gitu. Yang pasti ibunya jangan sampai dibikin stres. Kemudian saat ibu menyusui, itu ayahnya juga bisa ada di samping si ibunya untuk menemani menyusui gitu. Tapi bukan berarti jadi mau yang aneh-aneh gitu ya. Oh enggak. Minta mobil gitu kan. Tapi bisa enggak ya. gitu ya. Oh bisa ya. Mungkin stres gitu kan. Terus akhirnya mintanya mumpung nih gitu kan. Enggak ya. Enggak. Tetap ya yang berkaitan dengan ASI. Dan yang terpenting juga selain ayah, orang tua, kemudian dukungan dari mertua, itu juga dibutuhkan ya. Karena kan biasanya itu kita si ibu ini punya tekad yang sangat kuat untuk memberikan ASI. Tapi dukungan dari mertuanya atau misalnya dia tinggal di rumah sama ibunya atau sama kakaknya gitu ya. Terus dengar bayi rewel sedikit dikira lapar. Padahal kan belum tentu kalau bayi itu menangis karena papa gitu. Jadi memang kalau bisa saat kalau bisa sih, kalau misalnya memang punya tekad untuk menyusui itu dibicarakan dulu ke keluarga. Kalau bisa saat kita mendatangi konsel laktasi itu keluarga minimal ayah atau suaminya itu harus ikut hadir ya. Betul, untuk mendukung iya. kegiatan menyusui si ibu sendiri. Oke. Jadi memang ketahuan ya kalau semuanya itu menjadi pendukung dalam pemberian ASI. Kemudian tadi kan kalau tinggal bersama orang tua misalnya, cuma kan kalau sekarang udah pada paham ya, kebanyakan sudah pada paham lah ya untuk pentingnya ASI seperti apa. Nah, ada lagi masalah yang banyak juga itu adalah bilangnya ASInya nggak keluar Bu, gitu biasanya ya kan. Banyak banget tuh, ASI saya kering Bu, gitu. Nah itu gimana tuh Kak Prisil? ASI kering itu indikatornya apa dulu? Bisa jadi ibunya hanya merasa kalau ASI saya nggak cukup, atau ngeliat tadi di Instagram atau di sosial media dia ngelihat ibu yang ini ASInya bisa sampai sekulkas gitu ya. Nah sebenarnya itu bukan indikator ASInya banyak, ASInya cukup atau enggak. Kalau misalnya bayi cukup atau tidak, itu ibu bisa lihat dari berat badannya atau perkembangan dan pertumbuhannya setiap bulan. Apakah sesuai dengan indikator pertumbuhan atau tidak. Kemudian bisa dilihat juga dari buang air besarnya dan buang air kecilnya. Kalau selama setiap bulan itu anaknya naik berat badannya itu sesuai dengan indikator kesehatannya, itu sebenarnya nggak masalah. Nah, tapi kalau memang ibu merasa ASInya kosong, itu bisa datang ke konselor laktasi atau di fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui ini nanti di asesmen lagi sebenarnya apa sih yang bikin ibu merasa seperti itu. Bisa jadi karena memang posisi menyusuinya itu kurang tepat atau pelekatan menyusuinya juga kurang tepat sehingga produksi ASInya itu menjadi tidak maksimal.
Oke, itu tadi penjelasan dari Kak Priscil ya. Jadi nggak ada lagi alasan yang namanya ASI kering ya Kak ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Baca dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, komen-komen yang masuk. Ini dari Risa_Khairunisa. Kak, kalau bayi udah disusui, payudaranya udah kosong, tapi masih nangis. Apa itu tandanya ASINya kurang? Terus boleh nggak dikasih susu formula karena kayaknya masih kehausan gitu. Gitu. Nah, itu pertanyaan selanjutnya nih ya dari Kak Risa.Khairunisa. Boleh mungkin Kak Cecil. Tadi kan tadi sempat saya singgung kalau misalnya ASINya kurang atau enggak kita lihat dari kenaikan berat badannya ya, pertumbuhan dan perkembangan si anak itu setiap bulannya. Makanya penting nih kalau kita itu setiap bulan mengecek balita ke posyandu. Kalau untuk pengosongan bayi, misalnya payudaranya merasa kosong, mungkin tadi pelekatannya atau posisi menyusunya kurang tepat. Tuh, sebenarnya tanda bayi lapar itu bukan hanya dengan menangis ya. Pertama kalau misalnya bayi itu ngerasa lapar, dia biasanya akan menoleh-nolehkan kepalanya. Ini baru pesan kalau oh saya lapar nih gitu ya. Dia menoleh-nolehkan kepalanya, kemudian membuka mulut ya sambil mencari sumber makanannya ini. Terus ibunya ternyata kalau lihat tanda itu dia masih belum sadar. Nah, nanti dia akan memberikan tanda lain. Biasanya dia gerakannya akan lebih aktif ya. Terus dia akan memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Itu salah satu kalau bayinya udah lapar tingkat 2 ya, fase kedua gitu. Nah, kalau dia sudah lapar banget ya, tapi ibunya belum paham juga kalau dia lapar, itu biasanya bayi bakal nangis dan mukanya nanti akan kayak memerah dan biasanya kalau kayak gitu sebaiknya ibu menenangkan bayinya dulu gitu, baru nanti disusui kembali. Maka dari itu sebenarnya kalau kita melakukan persalinan itu dibutuhkan sekali dukungan dari fasilitas kesehatan di tempat kita bersalin. Nah, kan ada tuh istilah yang namanya kita rawat gabung sama bayi, ya. Nah, kalau rawat gabung itu sebenarnya apa perkenalan antara ibu dan anak. Jadi ibu tuh lebih tahu nih tanda bayi saya lapar tuh seperti apa sih gitu. Tanda bayi saya kenyang itu seperti apa sih gitu. Selain mengikat bonding antara si ibu sama si anaknya itu sendiri ya. Oke, berarti di situ kita juga harus memahami ya Kak ya, apa jenis-jenis pergerakan bayinya ya. Kalau misalnya yang udah lapar tuh tanda-tandanya dia bergerak akan seperti apa sih gerakannya kayak gitu ya, itu harus memang dipahami oleh sang ibu gitu ya, dan juga harus peka ya berarti ya Kak ya. Jangan udah nangis terus ya udahlah gitu ya kan, tetap harus peka pastinya. Nggak cuma cowok-cowok doang ya, cowok-cowok doang yang Tapi ibu juga harus peka ya. karena obrolan ibu-ibu ya, jadi ngebahasnya kayak gitu. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Banyak nih sobat sehat yang bertanya ya. Ini dari Trisman. Kalau ASI itu lebih bagus, kenapa sih masih banyak ibu yang tidak mau memberikan ASI dengan alasan takut kendor? Bener gak sih? Nah, itu mungkin ini langsung ke Kak Priscil lagi kali ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya payudara kendor itu bukan faktor dari karena ibu mengasihi. Memang saya juga ketemu beberapa ibu dia sampai nggak mau ngasih susu ASI ya sama bayinya gara-gara takut payudaranya rusak atau jelek gitu ya. Tapi coba dibayangin deh, Tuhan sudah menciptakan sebegitu baiknya di tubuh wanita dikasih payudara, tujuannya apa? Itu untuk sumber makanan si bayinya sendiri. Kalau misalnya untuk bayi payudara kendor itu sebenarnya faktornya bukan si menyusui itu ya. Bisa jadi karena memang dia itu berat BMI-nya atau body mass index-nya itu dia besar ya, jadi jaringan lemaknya besar. Kemudian seringnya si ibu ini hamil, frekuensi ibu ini hamil. Kemudian memang seiring berjalannya pertambahan usia, payudara itu akan kendur gitu. Ditambah lagi misalnya ada gaya gravitasi ya, otomatis kan dia ke bawah nih ya si payudara ini ya. Jadi memang pasti akan terlihatnya kendur. Tapi bukan karena disedot sama si bayi, jadi payudaranya jadi kendur terus gitu. Oke, itu dia tadi ya. Jadi nggak ada alasan juga ya untuk takut kendor gitu ya.
Jadi bukan itu alasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Rihasri Indrawati. Sepertinya saya kenal ini. Halo Ibu P. Bagaimana cara memberi motivasi yang tepat agar ibu pekerja memberi ASI? Mungkin dari segi konselor ASI dan juga dari segi sanitarian boleh ya. Nanti Kak Afri bisa bagaimana sih caranya dari sisi counseling gitu ya, dari sisi kesehatan lingkungan. Dan Kak Priscil dulu mungkin bagaimana? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin tadi ya, si ibu ini saat hamil dia lebih sering berkontak dengan petugas kesehatan atau konselor laktasi. Seperti yang kita tahu ya, yang WHO anjurkan itu adalah 7 kontak plus ya, di mana kontak pertama itu saat ibu hamil, umur kehamilannya usia 28 minggu, kemudian saat si ibu hamil ini yang kontak keduanya berusia 36 minggu saat melakukan IMD, lalu saat si ibu ini perawatan ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kemudian saat si ibu ini nipas hari ke-7, lalu saat si ibu ini nipas hari ke-14 dan hari ke-40. Itu kalau bisa dia ketemu nih sama si konselor laktasi di 7 kontak itu. Nah, di situ kita bisa memotivasi ibu. Yang pertama harus kita lakukan, memang kita tidak boleh menghakimi ibu. Ya, kita memberikan informasi yang relevan, tapi kita dengarkan dulu nih, sebenarnya maunya ibu seperti apa, kendalanya ibu seperti apa, kemudian apa sih yang bikin ibu ini jadi panik atau jadi menyerah untuk menyusui gitu. Baru setelah itu kita bisa kontrol nih, kita bisa kontrol dengan melakukan kunjungan ulang si ibu ini untuk melakukan ASI-nya ini 6 bulan atau tidak. Nah, kemudian tadi juga kita bisa melakukan penyuluhan atau edukasi di posyandu misalnya, di kelompok pendukung ibu, itu juga kita bisa lakukan. Atau misalnya kalau sekarang di puskesmas itu setiap ibu hamil yang datang pertama kali itu pasti dikonsultasikan ke gizi, itu bisa kita masuk sedikit lah untuk edukasi kenapa kita harus memberikan ASI kepada si bayi. Nah, kalau misalnya ibunya nanti juga mau bekerja, itu juga bisa mengkonsultasikan dulu ke konselor laktasinya di fasilitas kesehatan terdekat. Ya, tapi ingat tadi kalau bisa keluarganya juga harus diajak, jadi nggak hanya beban ibunya sendiri gitu loh. Oke, itu tadi cara memberikan motivasi kepada ibu pekerja yang memberikan ASI dari sisi konselor ASI ya pastinya. Nah, kalau dari sisi kesehatan lingkungan atau sebagai sanitariannya, ini bagaimana nih Kak Arfia nih? Iya, sebenarnya gini Kak, kalau untuk masalah sampahnya sendiri itu kita tidak bisa mungkiri kehidupan kita sehari-hari itu tidak terlepas dengan penggunaan plastik. Tapi akan lebih bijaknya jika kita mulai bisa membatasi diri kita dalam penggunaan plastik. Maka dari itu, bagi ibu-ibu cerdas di luar sana, ayolah berikan anak-anak kita ASI. Dengan memberikan ASI, dari nilai gizi pun juga cukup tinggi. Dan dari nilai kesehatan pun, kita bisa membuat bumi kita tersenyum lebih indah. Karena ada pepatah yang mengatakan, ketika kita melakukan hal kecil, mungkin tidak akan terlihat dampaknya secara signifikan. Tapi kalau jika kamu melakukannya untuk diri kamu sendiri, akan berdampak besar bagi dunia. Nah, itu dia, bagus sekali. Jadi memang kalau bukan dimulai dari diri kita sendiri ya kan, siapa lagi yang mau mulai gitu ya. Dan karena Sobat Sehat di sini semuanya sudah tahu gitu ya, ayolah mulai untuk menyelamatkan bumi begitu ya, dan bisa sharing ke teman-teman lainnya yang memang mungkin punya kerabat yang sedang menyusui juga, boleh langsung diajarin gitu ya, bukan diajarin sih, maksudnya diinformasikan gitu ya. Iya, discuss gitu kan, kalau ASI itu memang yang paling terbaik gitu dari segi apapun gitu. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Farah Zahra. Bu, kalau misal kita terpaksa memberikan susu formula karena suatu penyakit tertentu, gimana cara yang bijak supaya lebih ramah lingkungan? Nah, ini pertanyaan bisa buat keduanya ya. Mungkin dari Kak Arfia dulu mungkin ya. Bagaimana? Baik, kalau misalkan kita terpaksa memberikan anak kita susu formula, otomatis kita menghasilkan sampah plastik, kardus, dan kaleng susu formula itu sendiri. Kalau misalkan kita
tidak ada waktu untuk melakukan daur ulang dari penggunaan sampah itu, kita bisa mencoba untuk mengelompokkan sampah-sampah itu dan akhirnya nanti kita bisa buang ke bank sampah gitu. Tapi kalau misalkan ibunya ini termasuk orang-orang yang kreatif, bisa didaur ulang. Contohnya nih dari sampah kardus bisa dibuat sebagai vas-vas, sebagai tempat untuk foto, sedangkan untuk kalengnya bisa dibuat lagi seperti mainan mobil-mobilan, celengan, dan plastiknya ini bisa digunakan untuk pembuatan tas-tas yang lucu-lucu dan lucu-lucu, yaitu kayak yang ada di pasaran sekarang ini. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendaur ulang sampah-sampah yang kita gunakan. Jadi dimanfaatkan kembali ya sampah-sampah tersebut ya. Dan kalau dari sisi konselor ASI nih, dari sisi gizi gitu kan, bagaimana nih Kak? Dia apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi kalau misalnya kalau misalkan terpaksa memberikan susu formula, terpaksa dari si ibunya sakit gitu, aku jadi lupa. Kalau misalnya ibunya ini sakit dan tidak bisa memberikan ASI sama sekali ya, nah kita nggak harus langsung ke susu formula gitu. Pertama, kalau misalnya memang si ibu ini ASINya masih bisa dikeluarkan, kita bisa memberikan ASI perah untuk si bayinya dahulu ya. Jadi ASI ibu diperah terus dikasih ke bayinya, tentu dengan menggunakan cangkir, kemudian gelas kecil misalnya seperti ini, kelihatan nggak? Ya, ini gelas kecil seperti ini, kemudian atau pakai sendok gitu. Kemudian kalau misalnya nggak bisa juga diperah, kita bisa manfaatkan ASI donor atau ibu persusuan kalau misalnya memang ada ibu lain yang mau menyusui anak kita. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa lagi, barulah kita kasih susu formula. Tapi untuk pemberian susu formula itu harus ada diagnosis dokter ya, harus ada pemeriksaan dulu. Tuh. Ya berarti nggak bisa langsung mentang-mentang nggak bisa ibunya lagi sakit terus langsung kasih susu formula gitu ya Kak. Ya, kita lihat dulu penyakitnya seperti apa gitu kan, dan resiko penularan penyakit dari si ibu tuh seperti apa gitu ya nggak sih Kak. Ya, kalau misalnya memang masih bisa diatasi gitu ya, berarti kita cari jalan lain. Betul tapi jangan langsung susu formula begitu ya Kak maksudnya ya. Mungkin di sini sobat sehat bisa memahami bersama-sama. Dan ada lagi nih pertanyaan selanjutnya, banyak ya Kak yang nanya ya, nggak apa-apa ya. Bagaimana cara agar payudara ibu jadi kencang kembali seperti masa remaja pasca menyusui? Nah lo, jadi udah beranak satu ini tapi adanya tetap bapak-bapak iya ini kayaknya bapak-bapak ini dari Zarwo. Ya kan, ini kayak bapak-bapak bapak ASI mungkin ya, jadi tetap nggak mau rugi juga ya, jadi udah memberikan ASI gitu kan, udah menyusui, tapi tetap maunya seperti masa-masa remaja gitu ya. Ini gimana Kak? Bisa nggak sih Kak? Gitu. Bisa. Kita harus tadi, karena kan payudaranya itu besar atau kendur itu kan kita lihat juga harus berat badannya itu ideal ya. Kemudian pakai aja bra yang menopang payudara ya, jadi nggak kelihatan kendur. Kemudian selain itu bisa juga dengan melakukan olahraga ya. Terus abis itu melakukan massage payudara ya, pijat payudara secara teratur atau rutin. Oke, itu ya, karena gini, kenapa berhubungan dengan berat badan ideal? Kalau misalnya kita nih berat badannya tadinya gede banget gitu ya, besar. Terus tahu-tahu kita jadi kurus, itu juga akan mempengaruhi si payudara itu terlihat kendur atau enggak. Oke, itu tadi ya tipsnya berarti ya kayak supaya tetap bisa kencang ya seperti masa remaja. Soalnya pertanyaannya pengennya tuh seperti masa remaja ya pasca menyusui, padahal sudah beranak gitu ya. Sudah menyusui begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Setiawati Dwi ya. Apa sih manfaat ASI buat si baby Bu? Tadi sebenarnya kita udah bahas ya, cuman mungkin karena masalah koneksi tadi, jadi agak-agak ini mungkin bisa diulang kembali nih Kak. Kak Priscil, manfaat ASI buat si baby. Jadi manfaat ASI itu yang pasti tadi zat gizinya
hamil sudah sesuai dengan kebutuhannya si bayi itu sendiri. Lalu mencegah penyakit infeksi, mencegah penyakit diare atau alergi. Kemudian nih ya, kan kalau misalnya kita memberikan susu formula, itu belum tentu susu formula itu tepat atau tidak saat kita menyeduhnya. Ya, bisa jadi keenceran. Nanti akan berdampak terhadap status gizinya si anak. Berhubungan dengan tadi 1000 hari pertama kehidupannya si anak. Dimana kalau 1000 hari pertama kehidupan ini terjadi malnutrisi pada anak, nanti akan menurunkan tingkat intelektualnya anak, kemudian dia juga lebih beresiko untuk mengalami pendek atau stunting, ya. Dan ternyata kegiatan menyusui ini dia bisa mencegah kematian anak sampai 800.000 dan kematian ibu 20.000 per tahunnya, ya. Nah, kalau berpengaruh lagi atau misalnya kita hubungkan lagi dengan tingkat kecerdasan atau intelektualnya, itu kalau kita tidak menyusui, itu nanti akan berdampak pada ekonominya, itu bisa sampai kalau nggak salah 302 miliar US dollar deh kerugiannya, ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak menyusui, nggak ada alasan untuk tidak memberikan ASI, ya. Karena prinsipnya gini, selama si bayi itu menghisap payudara si ibunya, maka otomatis nih ya, selama si ibu menghisap payudara si ibunya, itu otomatis kayak permintaan ke kita. Ini anak saya butuh ASI, anak saya butuh ASI, anak saya butuh ASI. Jadi otomatis dia akan terus berproduksi. Tapi balik lagi, posisi sama pelekatannya harus tepat gitu. Kalau misalnya pelekatannya atau posisinya kurang tepat, bisa jadi nanti tadi si payudaranya juga memproduksi ASI-nya kurang optimal gitu. Terus untuk ibu-ibu menyusui itu kalau bisa sampai payudaranya benar kosong, ya. Jangan bisa ada nih mitos yang bilang kalau misalnya kanan misalnya dia itu makanan. Terus Oke, itu tadi penjelasan dari Kak Priscil, ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Rahmadini_ama, ya. Tadi pertanyaannya, apakah benar konsumsi daun katuk bisa meningkatkan produksi ASI? Nah, itu. Ini siapa yang mau jawab ya? Kak Priscil pasti. Kak Priscil lagi. Kalau misalnya ada kandungannya mungkin bisa, tapi balik lagi, produksi ASI itu tergantung dari seberapa sering si bayi disusui dan seberapa sering si bayi ini menghisap payudara. Memang yang saya tahu sih ada kandungan prolaktin